Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Rafina Ajijah dengan NPM 1912 10004 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3 Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Komunikasi Efektif untuk Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Maria Hidayanti MPD. Di sini saya akan membahas tentang hal-hal yang harus dihindari dalam berkomunikasi dengan anak usia dini. Hal-hal yang harus dihindari dalam berkomunikasi dengan anak usia dini adalah yang pertama, memberi cap atau label. Ketika berbicara dengan anak, hindari memberi cap pada anak seperti bodoh, pemalu, pengacau, cengeng, nakal, usil, bandel, centil, dan sebagainya. Tindakan ini akan menghambat kemajuan anak dan justru menjadikan anak seperti apa yang orang tuanya katakan. Contohnya, anak saya ini memang pemalu, Bu, dasar anak nakal. Yang kedua adalah penggunaan bahasa bayi atau kekanak-kanakan. Biasanya berbicara dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, dengan lafal dan pengucapan yang tepat. Kemampuan bahasa anak belum sempurna, oleh karena itu perlu pembiasaan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sejak dini. Contohnya adalah kata sakit diucapkan menjadi atit, kata panas diucapkan menjadi nanas, kata takut diucapkan menjadi tatut. Yang ketiga adalah menyalahkan, mencemooh, mengejek, menghina, meremehkan, menyindir, membandingkan anak, dan lain-lain. Hindari kata-kata yang menyakitkan hati anak dan meremehkan kerja keras yang sudah dilakukannya dengan menyalahkan, mencemooh, mengejek, menghina, dan lain-lain. Tindakan ini akan membuat anak tidak memiliki kepercayaan diri dan keberanian serta dapat mematikan motivasi dan daya kreasi anak. Contohnya adalah gara-gara kamu sih minumannya jadi tumpah. Yang keempat adalah mengancam dan menakut-nakuti. Ketika kita menginginkan anak berbuat sesuatu, sebaiknya tidak mengancam atau menakut-nakuti, karena anak tidak akan memahami apa yang sebenarnya kita kehendaki. Bahkan bisa membuat anak takut pada sesuatu secara berlebihan atau fobia dan trauma. Contohnya adalah, ayo makannya dihabiskan, kalau tidak ibu panggilkan orang gila loh. Yang kelima adalah memerintah, mendesak, terlalu mengatur, serta menggurui. Anak sebaiknya diberi kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang disukainya. Jika anak melakukan sesuatu yang berbahaya atau kurang tepat, orang tua perlu mengingatkan dan mengarahkan. Contohnya adalah, sudah diam, tidak usah menangis. Yang keenam adalah mengalihkan kesalahan pada orang lain atau benda. Ketika anak mengalami kegagalan, terjatuh, atau tertimpa sesuatu, sebaiknya tidak mengambing hitamkan benda atau orang lain. Contohnya adalah, pada saat anak jatuh karena tersandung batu, "Duh, batunya kok nakal, dipukul saja ya." Sebaiknya mengucapkan, "Jalannya hati-hati ya, Nak." Yang ketujuh adalah mengabaikan cerita anak. Seringkali orang tua menganggap cerita anak tidak penting. Mungkin orang tua sedang sibuk dengan kegiatan lain atau orang tua bosan dan capek mendengarkan cerita anak.